Sejak Februari 2025, Indonesia dan negara-negara ASEAN ketar-ketir dengan perang tarif antara Amerika Serikat dan China. Menanggapi dinamika ini, pemerintah langsung cari pintu-pintu diplomasi hingga membentuk 3 satgas baru. Belum ada 6 bulan, keadaan ini mulai berubah. Setelah perundingan intensif di Jenewa, Swiss, Amerika Serikat, dan China akhirnya sepakat untuk sementara meredakan perang dagang yang telah berlangsung lama. Terus, apa dampaknya buat Indonesia? Bea masuk impor atau BMI Amerika Serikat untuk barang asal China bakal turun dari 145% menjadi 30%. Di sisi lain, China juga memangkas tarif untuk barang asal Amerika dari 125% menjadi 10%. Tarif baru ini berlaku mulai Rabu 14 Mei pukul 00.01 waktu setempat dan diterapkan selama 90 hari. Dilansir dari AFP Selasa 13 Mei, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan perwakilan perdagangan internasional di Chenggang akhir pekan lalu sebagai diskusi yang produktif dan intensif. Bessent juga mengisyaratkan bahwa perwakilan kedua negara mungkin akan kembali duduk bersama dalam waktu dekat. Lalu, apa arti dari gencatan senjata perang tarif ini bagi Indonesia? Tadinya, Indonesia dan negara ASEAN lain sempat dilirik untuk jadi sasaran investasi sebagai alternatif dari China. Soalnya, produk yang diimpor dari Indonesia hanya kena tarif 32%, sedangkan produk dari China bisa kena tarif hingga 145%. Gencatan senjata ini bikin kesempatan itu memudar. Yang jelas dari sisi Indonesia, ini kan proses negosiasi Indonesia dengan Amerika masih berjalan. Sementara China itu sudah bisa menurunkan dengan signifikan, tentu dengan daya tawar yang dimiliki oleh China ya, sehingga cuma 30%. Dan Indonesia sekarang masih 32% tarif resiprokalnya kan, dalam masa jeda ini. Artinya apa? Artinya yang dikhawatirkan banyak industri yang tadinya mau relokasi keluar dari China, itu kembali melirik China menjadi tempat yang menarik. Dari segi tarif tetap kompetitif dibandingkan negara lainnya. Bahkan Vietnam pun juga belum ada kejelasan berapa tarif resiprokal akhirnya. Dan berikutnya lagi adalah yang kita lihat banyak kali barang-barang China sudah terlanjur masuk ke negara-negara lain seperti Indonesia. Jadi Indonesia akan tetap dibanjiri barang impor jadi dari berbagai negara, sementara daya saing ekspor kita itu dibandingkan dengan produk dari China itu semakin kalah kalau tarif resiprokalnya masih lebih rendah China daripada Indonesia. Meski demikian, ada sisi positifnya juga. Dengan menurunnya ketegangan perdagangan antara China dan Amerika, permintaan barang setengah jadi dan bahan baku dari Indonesia untuk industri China bisa meningkat. Dengan China ini sudah mulai berbaik ya, atau reda eskalasinya dengan Amerika, artinya ada harapan permintaan bahan baku industri, barang setengah jadi yang Indonesia kirimkan ke China, itu ada tren rebound harganya. Meskipun rebound ini juga nanti terlihat dari seberapa besar permintaan industri China ketika dia kembali meningkatkan ekspor ke Amerika. Mumpung ada jeda 90 hari, apa nih yang bisa dilakukan pemerintah? Ya, Indonesia harus manfaatkan situasi sekarang ini untuk lebih banyak melakukan ekspor. Barang-barang apa yang kemudian dibutuhkan oleh China, mulai bahan baku obat, perikanan, kemudian olahan nikel, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh industri di China, itu harapannya bisa dilakukan ekspansi, kemudian lebih agresif lagi untuk mendorong ekspor ke Amerika maupun China dalam masa jeda ini. Di sisi yang lain, tetap kita harus melakukan proteksi terhadap pasar domestik. Karena bagaimanapun juga ini kan masa jeda,